Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Sarmawi, NPM 17401032, Prodi Aquacultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Lokal B, Aquacultur. Di sini saya diberi tugas oleh dosen saya, yaitu Ibu Kartina, yaitu menyampaikan atau meresum secara ringkas materi yang telah dibagi oleh dosen saya dengan tema evolusi atau kehidupan manusia. Evolusi adalah perubahan berangsur-angsur pada makhluk hidup sesuai dengan perubahan berangsurnya zaman. Perubahan spesies ini yang terjadi secara bertahap dalam jangka waktu yang sangat lama. Pada tahun 1835, Darwin sampai di Kepulauan Galapagos atau gugusan pulau kecil di lautan Pasifik atau pantai barat Amerika Selatan. Ada berbagai macam hewan atau tumbuhan yang mirip dengan di dataran Amerika Selatan. Jadi, menurut kesimpulan Darwin, sejumlah hewan dan tumbuhan masuk ke Kepulauan Galapagos dari daratan yang besar. Terdapat banyak perbedaan pada organisme yang sama pada pulau berbeda di Galapagos. Adapun adaptasi tersebut, bentuk paruh merupakan bentuk adaptasi suatu sifat yang membantu organisme untuk bertahan hidup. Bentuk paruh menentukan jenis makanan. Pertanyaan Darwin, bagaimanakah berbagai organisme dengan adaptasi berbeda dapat berkembang di Kepulauan Galapagos? Apakah karena tumbuhan dan hewan yang tiba di Galapagos dihadapkan pada kondisi berbeda dengan Amerika Selatan? Jadi kita lanjut. Ada tadi kesalahan mekanisme, yaitu penuh memori. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bu, apabila ada kesalahan dari penyampaian saya. Menurut DNA, studi ilmiah terbaru menyatakan bahwa kalau perbedaan genetik yang sebenarnya antara manusia dan simpanse mendekati angka 5%, dengan demikian pernyataan mengenai adanya kesamaan genetik lebih dari 98% agak terlalu berlebihan. Adapun mekanisme seleksi itu sendiri, beberapa variasi dapat menghasilkan individu tertentu dengan adaptasi yang lebih baik. Adapun individu tersebut dapat lebih bertahan hidup dan bereproduksi. Alel yang diperlukan untuk sifat bertahan hidup diwariskan oleh dalam proses reproduksi. Lingkungan tersebut menyeleksi organisme yang dapat bertahan hidup sesuai dengan kondisi lingkungan itu sendiri. Setelah melalui periode waktu yang sangat lama, seleksi alam dapat menyebabkan evolusi. Variasi-variasi yang mendukung kelangsungan hidup spesies secara bertahan agar
agak bertambah banyak variasi-variasi yang tidak mendukung kelangsungan hidup spesies secara bertahap akan lenyap. Spesies baru dapat terbentuk jika sekelompok individu tetap terpisah dari anggota spesies lainnya untuk waktu panjang sehingga mengembangkan sifat-sifat tertentu. Spesies baru dapat terbentuk karena pergeseran benua. Adapun bukti-bukti evolusi, teori gradualisme yang mengemukakan perubahan yang lambat tetapi pasif. Yang kedua, punctuated equilibrio, perubahan cepat dalam periode singkat. Adapun embrio kura-kura, ayam dan tikus, mungkin dijelaskan saja karena di sini kita lihat dari gambarnya saja. Adapun kemiripan pada DNA yaitu antara hewan tikus dan gajah ada miripnya, tapi beda spesiesnya. Pohon evolusi, diagram menunjukkan cara berpikir ilmuwan tentang bagaimana organisme kelompok yang berbeda berhubungan langsung. Mungkin sekian dari video saya. Apabila ada salah kata, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari lubuk hati yang paling dalam, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.